Selain modal lunak, ini strategi Wayan Suyasa sejahterakan UMKM Badung. Ketua Dewan Pimpinan Daerah atau DPD Partai Golkar Kabupaten Badung Wayan Suyasa yang dipastikan berduet dengan Ketua DPD Partai Gerindra Badung Wayan Diesel Astawa lewat paket Wasudewa atau Wayan Suyasa Diesel Astawa di Pilkada Badung 2024 sudah memiliki sejumlah strategi untuk meningkatkan kesejahteraan dan meningkatkan volume usaha pelaku usaha mikro kecil dan menengah atau UMKM. Selain bantuan modal lunak, dia pun memastikan memberikan pendampingan dari sisi produksi sehingga produk UMKM mampu bersaing serta mengawal pemasaran produk tersebut. Apalagi yang akan dilakukan? Saat ditemui di kediamannya Bilangan Desa Penarungan Mengui Badung, Sabtu 25 Mei 2024, Wayan Suyasa menyatakan, UMKM yang ada selama ini terkadang hanya digunakan sebagai lifestyle. Dibutuhkan untuk mensupport popularitas, brandnya pun dinaikkan. Bagi Suyasa, ke depan UMKM harus betul-betul diberi perhatian secara penuh, apalagi di era persaingan ketat. Contoh, saat ini ada warung-warung yang dikelola warga luar Bali berinovasi buka 24 jam. Warga kita belum mampu melaksanakan hal tersebut, namun persaingan harus kita hormati. Ya, tentunya UMKM yang ada, yang selama ini tentunya terkadang ya UMKM itu hanya sebagai lifestyle terkadang saat dibutuhkan ataupun dibutuh dalam artian untuk mensupport popularitas, dinaikkan brand itu UMKM kan, tapi kita ingin ke depan lah. Bagi saya kita harus concern dan betul-betul memberikan perhatian penuh karena persaingan ini ya, sekali lagi persaingan. Contoh ya, warung-warung yang ada sekarang juga bagian dari inovasi ya, yang ada 24 jam ya. Di samping cycle key dan sebagainya itu modern, ada usaha milik rakyat tapi bukan, mohon maaf, bukan lokal genius yang tidak mampu melaksanakan hal tersebut kan itu. Nah, tapi sekali lagi persaingan itu kita hargai, kita hormati, bukan larang. Bicara Badung, ujar Suyasa, potensi kuliner sangatlah besar. Dia menunjuk UMKM kuliner di Abian Semal khususnya di Blahkiu maupun di Sangah. Ini sangat potensial dan masyarakat pun sangat gemar menikmati produk kuliner tersebut karena testenya enak. Hal ini harus diimbangi dengan pelayanan dan kebersihan demi menjaga kesehatan bersama. Pemerintah pun perlu hadir berupa memberikan bantuan permodalan lunak dengan regulasi yang jelas. Selain modal, perlu pemahaman dan pembinaan dalam meningkatkan kualitas produk. Satu lagi, tentu tempat. Walaupun warung sederhana tetapi dibuat menarik dengan model yang sama sehingga tidak kelihatan kotor. Tugas pemerintah membuatkan itu dan masyarakat tinggal menggunakannya. Kita bicara di Badung khususnya, kalau saya lihat, jujur desa-desa yang berbicara UMKM, wilayah ada UMKM dalam bidang, mohon maaf, makanan ya, di wilayah Badung Utara ya, baik Abian Semal yang bicara Blahkiu, Sange dan lain sebagainya, sangat potensial sekali, masyarakat sangat gemar bicara kuliner, khususnya bicara tisnya enak. Akan tetapi terkadang ya karena persaingan, kedua juga pelayanan, terlepas dari kesederhanaan masyarakat melayani, kalau tisnya sudah cukup bagus, enak, tapi terkadang konteks pelayanan itu perlu juga kebersihan demi menjaga kesehatan kita bersama. Nah, maka saya lihat kalau di wilayah Sange contohnya, apalagi desa wisata, bagaimana kita mengemas ya, di samping permodalan memang solusi dari UMKM itu kan permodalan dalam artian kita berikan dana lunak dari pemerintah dengan regulasi yang jelas. Tapi di sisi lain bukan hanya modal saja, bagaimana memberikan suatu pemahaman, pembinaan di dalam meningkatkan produk-produk ataupun minimal apa yang mereka lakukan. Artinya kalau kita lihat buat warung yang sederhana tapi menarik, yang sama modelnya. Ya, misalnya warung lesehan, bagaimana sih bentuk warung lesehan? Sehingga mereka tidak kelihatan kotor, ya.
kita pemerintah membuatkan itu. Silahkan masyarakat yang mau, mohon maaf, berjualan sampai UMKM itu, mereka memanfaatkan, menggunakan dengan sebaik-baiknya. Bicara UMKM, tegas Suyasa, bagaimana pemerintah bisa memberikan rasa nyaman? Bukan berarti pemerintah harus membangun sebuah tempat seperti mal untuk UMKM. Menurut Ketua FSP Bali Kabupaten Badung tersebut, bangunannya cukup yang standar sehingga masyarakat menengah ke bawah tidak merasa takut atau beban berkunjung ke tempat tersebut. Gedung mewah membuat pasar atau tempat UMKM akan sulit dijangkau masyarakat menengah ke bawah. Yang diperlukan UMKM adalah tempat yang transparan, rasional, bersih dan menyatu dengan masyarakat. Ini akan memberi dampak lebih bagi UMKM. Nah, bagi kami dari pemerintah, sekali lagi, kalau bicara UMKM, grade-nya itu adalah menengah ke bawah, pasar-pasar. Bagi kami itu bagaimana bisa memberikan rasa kenyamanan, bukan berarti harus membentuk suatu produk ataupun tempat yang kayak mall, itu bukan. Bukan itu bagi kami di pedesaan ataupun wilayah Badung yang kiranya bicara UMKM, rasanya bagi kami yang standar, yang masyarakat menengah ke bawah itu tidak merasa beban, takut melihat gedung yang mewah, sehingga jadinya pasar ataupun tempat-tempat kuliner ataupun UMKM itu sulit ataupun dijangkau oleh masyarakat yang orientasi pemikiran itu menengah ke bawah. Ayat yang kira yang transparan, yang rasional, asal bersih dan menyatu dengan masyarakat, yang kira itu akan membawa dampak yang lebih kalau bicara UMKM. Bagaimana dengan pemasaran? Suyasa tidak menampik bahwa Badung punya potensi besar di sektor pariwisata karena memiliki hotel maupun restoran dalam jumlah banyak. Namun jujur dia menilai, potensi ini belum maksimal dimanfaatkan untuk memasarkan produk-produk UMKM Badung. Dia pun menilai wajar karena produk UMKM tidak boleh asal masuk ke hotel maupun restoran. Yang bisa masuk tentu produk berstandar kualitas yang dibutuhkan wisatawan. Disinilah kita perlu membuat regulasi bagaimana produk lokal bisa masuk minimal 30% dari kebutuhan sektor pariwisata. Untuk memenuhi standar kualitas, pemerintah pun perlu memberikan bimbingan atau pendampingan. Jika produk bagus, harga bisa bersaing, pasti hotel dan restoran akan memberikan kesempatan produk UMKM masuk dan ini juga sebagai penghargaan terhadap produk lokal. Bicara sejauh mana hasil dari produk UMKM yang selama ini di Badung khususnya adanya sektor-sektor pariwisata atau akomodasi wisata, baik restoran, hotel, dan lain sebagainya. Yang kira masih memang jujur belum maksimal produk-produk dari UMKM kita untuk bisa bersaing yang didistribute ke masing-masing akomodasi wisata. Karena apa? Sekali lagi wajar, apalagi hotel, restoran yang berbintang itu dia menonjolkan pelayanan yang standar, yang memiliki standar, rasa persaingan yang betul-betul bagaimana bisa bersaing yang diharapkan oleh konsumen, tamu mancanegara dan tamu yang ada di akomodasi wisata tersebut. Nah, disinilah sekali lagi kita perlu membuat suatu minimal peraturan bupati atau kepala daerah nantinya, karena bagaimanapun produk lokal ini minimal bisa masuk dari 100% minimal lah 30%. Asal produk ini bisa juga bersaing, tidak hanya sekedar yang kualitasnya tidak bagus. Dan disinilah pentingnya sekali lagi, kalau produk itu sudah bagus dengan dasar bimbingan dan tentunya selalu dibina petani kita ataupun UMKM kita, dia akan mampu menghasilkan produk yang bisa bersaing dengan produk yang lain yang diharapkan oleh pemangku kepentingan, dalam hal ini akomodasi wisata. Kalau sudah bagus, why not? Nah, inilah peran pemerintah lagi berkoordinasi dengan pihak-pihak akomodasi wisata. Beliau punya PHRI, ada Asita. Perkumpulan ini kalau memang dicoba ataupun dirasakan bagus dan tentunya harganya bisa bersaing, kenapa kita kedepankan produk-produk UMKM yang ada di wilayah Badung, di mana tempat akomodasi wisata itu berada. Nah, artinya penghargaan dan penghormatan kepada produk lokal, kedua untuk meningkatkan kualitas dan tentunya pendapatan per kapita masyarakat kita yang melalui UMKM itu.
Ya, gitu. Dari Bilangan Penarungan Mengwi, reporter Nyoman Sarmawa bersama juru kamera Komang Yoga Wesnala melaporkan.